Hey hop hop gengs. Panggilan sahur ala Mimi Peri akan kembali terdengar tiap Ramadan. Membangunkan orang-orang entah karena udah waktunya bangun atau karena geli sendiri. Panggilan sahur ini pertama kali viral pada tahun 2021. Karena suara panggilannya itu diputar ulang oleh banyak santri atau pemuda masjid. Lewat toa masjid memancing tawa banyak netizen. Sebenarnya sih Mimi Peri udah viral sebelum panggilan sahur ini membangunkan kita semua. Pria ini bernama asli Ahmad Jailani yang dulunya viral karena memperagakan fashion cetar membahana, berbahan alami, dan peralatan rumah. Mimi Peri memang terkenal dengan video-video lucunya di media sosial. Hingga akhirnya ia menjadi selebgram dan telah diundang ke beberapa program TV. Bahkan ikut bermain di salah satu sinetron. Pria kelahiran 13 Juni 1988 ini terkenal dekat dengan ibunya. Sedangkan ayahnya dikabarkan sudah lebih dulu berpulang. Semenjak itu mereka mencari penghasilan secara mandiri. Sebelum menjadi selebgram dan seviral ini, Mimi Peri pernah menjadi tukang angkat galon dengan penghasilan per bulan itu kurang lebih Rp600.000. Bahkan pernah menjadi kuli. Pertama kali viral dengan fashion yang cetar, ada yang mengatakannya seperti orang gila. Bahkan dikabarkan kakaknya mengancam dia. Kini sih udah nggak lagi ya. Kakaknya pun kicep karena terbukti adiknya bisa menghidupi keluarga. Sekali posting foto endorse, Mimi yang mengaku dari kayangan ini bisa dibayar Rp500.000. Dan untuk videonya itu sekitar Rp1 juta. Dan ketika semua atribut kayangannya dilepasin, Mimi adalah Ahmad Jailani yang ternyata sangat religius, berbakti pada orang tua, dan senang mengenakan celana pendek. Ia pernah mengagetkan jagat maya tatkala mengupload video saat mengaji. Suaranya bagus loh. Wattini wazzaituni waturi sinin. Mimi juga sempat dikabarkan kena santet dan membagikan video saat makan di sebuah warung. Tiba-tiba ada paku di dalam makanannya. Tapi nggak tahu sih bener atau enggaknya, karena setelah itu ia mengunggah video seperti sedang diruqyah online. Mimi masih jadi selebgram hingga kini. Kadang muncul, kadang tenggelam. Tapi tiap bulan Ramadan suara beliau akan menggetarkan bumi. Tapi joget dari Caesar lebih dulu mewarnai Ramadan kita kan? Menjadi pemain ekstra di acara YKS, Caesar akan naik ke panggung, terus ngajak penonton dan kru untuk berjoget bersama. Dengan ciri khas gerakannya memainkan suling. Penonton keep smile, buka dikit, jos. Bernama lengkap Caesar Putra Aditya, bungsu dari 5 bersaudara, kelahiran 1989 silam. Sebelum masuk di dunia hiburan, Caesar dulunya adalah tukang ojek selepas dari SMA, yang kemudian dijadikan asisten Yadi Sembako di tahun 2007, dan kadang-kadang jadi asisten Budi Anduk. Soimah yang melihat bakatnya, kemudian mengajak Caesar nih ikut di acara yang digawanginya. Tahun 2013, ia kemudian ikut di acara YKS bersama almarhum Olga Syaputra dan Raffi Ahmad. Dan mulailah ia dikenal publik. Selama 2 tahun, joget Caesar selalu mewarnai sahur kita. Nah, April 2014, ia menikahi Indah Dari dan perlahan mundur dari dunia hiburan. Tahun 2015, mereka dikabarkan hijrah untuk mendalami agama. Semenjak itu, namanya udah redup. Ia mencari penghidupan dari jualan pakaian dan berbisnis. Sesekali menjadi narasumber di kegiatan agama. Tapi pernikahannya hanya bertahan 3 tahun saja. Setelah itu, ia dikabarkan menikah lagi dengan supir mantan istrinya, Almaratu Intan. Dan mulai kembali muncul di layar kaca, yang banyak menuai cibiran karena dihubung-hubungkan dengan hijrahnya kemarin. Ya, meski popularitasnya tidak sewah kemarin, jogetnya masih ia tampilkan dan tetap mengisi beberapa acara. Maret 2022 ia diundang di acara Rumpi karena gosip perceraiannya dengan istri keduanya pun mencuat. Di acara itu ia sempat ngaku akan fokus dengan karirnya lagi setelah ditanya akan ada rencana nikah lagi atau tidak.
Masih ingat? Viral saat mengikuti audisi Indonesian Idol tahun 2012. Pria ini bernama M. Rido, saat itu berusia 21 tahun asal Bandung. Membawakan lagunya sendiri berjudul Ku Ingin Kita Lama Pacaran di Sini. Tapi lirik neng neng nong neng 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 nong nengnya itu lebih populer. Lirik pertama yang menarik perhatian para juri. Hingga Ahmad Dhani menawarkan untuk membeli lagu tersebut dengan kesepakatan harga 5 juta rupiah pada saat itu. Ya, 5 juta ya, deal ya. Dan bener aja, Triat yang digawangi Ahmad Dhani mengaransemen lagu itu dengan ciamik. Terakhir terpantau video klipnya telah mencapai 10 juta view. Lagu yang diciptakannya pada tahun 2009 ini membawa namanya populer sesaat. Meski nggak lolos masuk Indonesian Idol, ia berhasil loh menjadi peserta audisi yang menuai penghasilan langsung saat dikontrak selama 5 tahun oleh manajemennya Ahmad Dhani. Lama menghilang semenjak itu, tahun 2017 wajahnya kembali terlihat dalam sebuah unggahan salah satu channel. Mengenakan seragam pekerja salah satu restoran fast food, Rido sedang bernyanyi dengan gerakan tangan seolah-olah bermain gitar. Diiringi tawa kecil dari kawan-kawannya. Setidaknya kawan Neng Nong kita ini sehat-sehat aja ya dan menjadi pekerja yang rajin. Jadi apa? Prok prok prok. Kalau bapak yang satu ini masih pada inget nggak? Pak Tarno pertama kali populer saat mengikuti acara pencarian bakat The Master Season 3. Dengan gaya sulap tradisional, Pak Tarno ini menarik perhatian karena penampilannya kocak dan terkesan polos. Dengan kalimat khas, jadi apa prok prok prok. Om Deddy kala itu sampai menjulukinya The Master of Traditional Magic. Pak Tarno pun makin terkenal, diundang mengisi beberapa program TV, menjadi presenter, pesulap, atau bintang tamu. Pak Tarno perlahan keluar dari kemiskinan. Sebelum menjadi pesulap TV, pria bernama lengkap Sutarno ini menjual minyak keliling hingga martabak telur. Saat jualan itu, pria kelahiran 1950 di Brebes, Jateng ini memancing pembeli dengan atraksi sulapnya. Setelah tetangga mengusulkan untuk ikut The Master, disitulah dimulai perjalanannya di dunia hiburan. Ditinggalkan ayah ibu sejak usia belia, Pak Tarno merantau ke Jakarta di usia 10 tahun. Menjadi pesulap terkenal, ia dibayar hingga 26 juta rupiah sekali tampil. The Master tutup, nama Pak Tarno pun meredup. Lama menghilang, ia kembali muncul di layar kaca. Tonight Show yang digawangi Vincent dan Desta mengundangnya sebagai bintang tamu. Semua kisah hidupnya ia bongkar, termasuk kisah beristri banyak. Terakhir sih ia dikabarkan menikahi pramugari cantik yang direstui sama istri pertamanya. Ya meski sekarang udah jarang tampil di TV, Pak Tarno ternyata masih sering diundang untuk mengisi acara off-air. Terima kasih banyak bantu. Satu lagi nih yang sempat viral lalu hilang, Muhammad Alwiansyah atau Alwi. Bocah berwajah lucu bersuara emas. Jatuh cinta pada orang yang salah. Tahun 2019 karena keisengan pamannya, videonya saat sedang bernyanyi lagu Cinta Karena Cinta tersebar di dunia maya dan langsung direspon hebat oleh warganet. Suaranya sih bagus, tapi ekspresi dan tingkahnya itu loh. Di saat ku lakukan. Setelah itu beredar lagi video lucu lainnya membawakan lagu yang berbeda, tapi dengan ekspresi yang makin kocak. Suara bagus, ekspresi kocak mampus. Anak ini kemudian diundang di TV dan channel seleb. Makin terkenal lah si Alwi setelah diajak kolab dengan beberapa penyanyi, hingga mengeluarkan single. Karena itu Alwi bisa menghasilkan pendapatan yang gak sedikit. Menjadi bocah tajir seketika, kelucuannya juga gak hilang. Meski bocah asal Kolaka kelahiran 2008 ini udah jarang muncul, tapi ia masih menelurkan coveran lagu dan masih aktif dalam dunia musik loh. Berkat penghasilannya itu dikabarkan Alwi bisa membangun rumah orang tuanya di Kolaka dan membeli mobil. Ia sih gak meredup pop gengs, ketutupan aja sama yang viral-viral baru lainnya.